Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puja ke Zat yang Maha Kuasa. Puji ke Zat yang Maha Suci. Syukur ke Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada teman-teman dari Teras Tauhid yang telah menyempatkan waktunya waktu malam minggunya. Biasanya malam minggu ini diganti dengan traveling keluar, jalan-jalan, nongkrong bersama orang lain. Bahkan ada yang bersama sahabat atau bersama dalam kutip pacar. Ya Masya Allah, akan tapi teman-teman sekalian, oh, low. Akan tapi kepada teman-teman sekalian, Masya Allah sekali, malam waktu malam minggunya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian pembacaan tilawatil Quran insya Allah akan dibacakan oleh Kang Fajri. Kepada Kang Fajri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسحه لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu.
Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada akhun Fajri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Pekan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang mana keutamaan bagi seorang penuntut ilmu adalah ditinggikan derajatnya. Berada di sini bisa mendapatkan apa yang Allah sampaikan tadi, yaitu ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah sambutan. Insya Allah akan disampaikan oleh akhun A'lam. Hormat kami persilakan. Cek sebelumnya suara saya terdengar teman-teman. Terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji untuknya. Pada malam hari ini teman semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergabung kembali mengikuti kajian Teras Tauhid pada malam Ahad ini, di mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan moderator ketika kita biasanya kalau malam Ahad kebanyakan dari kita, mungkin teman-teman kita yang ada di sana memilih untuk bermain, nongkrong di kafe atau tempat-tempat hiburan lainnya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya diizinkan oleh Allah untuk bisa bergabung di majelis ini. Dan yang kedua, salawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sebagai umatnya senantiasa selalu menanti-nantikan supaya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya? Di antaranya adalah dengan kita banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menteladani sunnah-sunnahnya dan perjalanan hidupnya, yaitu sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon izin menggantikan Kang Dede Firmansyah. Qadarullah, beliau hari ini sedang ada halangan sehingga tidak bisa memberikan sambutan dan mengamanahkan kepada saya untuk bisa menggantikan beliau. Maka saya mohon izin ya kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyampaikan beberapa sambutan. Baik teman-teman, kami dari teman-teman Teras Tauhid, pengurus Teras Tauhid khususnya, mengucapkan ahlan wa sahlan kembali kepada teman-teman. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ke kajian Teras Tauhid rutinan ini. Karena qadarullah beberapa hari sebelumnya, hampir ada 2 minggu kita libur ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan kembali kajian-kajian rutin. Nah, saya yakin nih teman-teman semuanya sudah sangat antusias ini untuk mengikuti kajian karena qadarullah sebelumnya belum bisa ikut. Baik teman-temanku semuanya, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini
sudah menyempatkan diri untuk bisa mengikuti kajian. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sapria yang insya Allah malam hari ini akan mengisi kajian malam hari ini, teman-teman. Tak lupa juga terima kasih kepada pengurus dan teman-teman tim yang telah menyiapkan untuk kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah teman-teman niatkan pada malam hari ini itu untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, teman-teman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Kang Ada yang telah Baik, teman-teman, acara selanjutnya adalah penyampaian materi, akan tetapi kepada Allah yang belum hadir. Teman-teman, apa sih tema kita pada malam hari ini? Apa tuh, Kak? Siapa sih yang tahu? Coba dong di unmute. Kita membahas apa sih malam ini? Ada yang tahu? Masa nggak tahu sih? Kajian rutinan terus tauhid. Kiat-kiat memaknai cinta Allah kepada hambanya. Seharusnya kita kan biasanya itu hamba yang cinta kepada Allah, tapi ini kiat-kiat menggapai apa tadi? Kiat-kiat memaknai cinta Allah kepada hambanya, memaknai cinta Allah. Yang artinya Allah itu cinta kepada hambanya. Yang seperti apa? Yang saya tidak tahu. Mungkin ada beberapa kriteria hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, tapi bukan saya menjelaskan, ada Ustaz Fahri yang akan menjelaskannya nanti. Oke. Apakah dengan amal soleh, dengan sholat, dengan puasa, mengaji, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya bisa menjamin kita masuk surga? Ada yang tahu jawabannya? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa itu, Kang? Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bisa Iya, jadi di akhir hidup kita belum tentu mempunyai amalan itu. Masya Allah, tersirat jawabannya. Benar. Yang sampaikan Kang Saiful Akbar tadi benar. Amal-amal yang kita kerjakan belum tentu menjamin kita masuk surga. Tapi rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Alhamdulillah, Ustaz Pria telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya setelah malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Ustaz, sebelum kita mulai kajiannya, perkenankan kami akan membacakan CV terlebih dahulu. Yap. Saya ingin share screen ya teman-teman. Baik. Nama lengkap adalah Ustaz Terapi Muhammad Abdullah SPD, bertempat lahir Bandung 5 Oktober 1988, status sudah menikah, anak 3 orang, alamat di Cigugur Porompong, dekat Deka 1 ya Ustaz,
Kontaknya di 081224113629. Akun media sosial Sapria Muhammad Abdullah. Moto hidup akan baik-baik saja selama kita menjadi orang baik. Mengajar, kemudian Dewan Al-Fatih Ponpes Darut Tauhid, dan yang ketiga narasumber MKTV dan MKFM. Masya Allah. Sepertinya teman-teman sudah haus akan materi yang akan disampaikan oleh Masya. Ustadz, Siap. karena malam ini malamnya spesial, malamnya ditunggu oleh teman-teman semua. Selanjutnya penyampaian materi kepada Ustadz, dengan segala hormat kami persilakan. Masya Allah. Siap, hatur nuhun. Sebelumnya suara saya bagaimana? Tersimak dengan baik, putus-putus atau bagaimana? Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Siap. Nanti kalau suaranya kurang, mohon diinformasikan ya. Tadi sinyalnya drop soalnya. Baik, Ustadz. Siap. Baik, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babliya sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar a'dani amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teman-teman yang saya hormati, sebelum dimulai, mari kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan segala kebaikan semoga senantiasa tercurah limpah, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita, dan kita niatkan sebagai wasilah doa kita kepada Allah, semoga di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi wasilah syafaat khususnya untuk kita, keluarga kita, keturunan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, ustaz-ustazah, sepuh bini sepuh, para guru, wabil khusus teman-teman rahimakumullah, juga kepada seluruh panitia yang sudah menjadi asbab wasilah terselenggaranya acara ini. Pertama-tama teman-teman ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Rajab, di antara Ashhurul Hurum ya, di antara bulan-bulan yang sangat dimuliakan itu, di antaranya adalah bulan Rajab, bulan yang dimana kalau kita melaksanakan amal soleh
itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi di sana juga ada ancaman teman-teman ya. Jadi bukan hanya kebaikannya yang dilipat gandakan, tapi kalau kita melakukan maksiat dan dosa di bulan haram, yakni di bulan Rajab khususnya, itu dosanya juga berbeda. Seperti kalau ada orang melakukan dosa di eh, kampung halaman, misalnya di Lembur lah, di kitanya di Indonesia, itu beda nanti konsepsinya ketika melakukan dosa itu di tanah haram, yakni misalnya di Masjidil Haram. Tapi sebaliknya ya, setiap amal soleh di tanah haram itu dilipat gandakan. Bahkan kalau sholat satu rakaat saja di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Nah, maka teman-teman kita memohon ya di tanggal 2 Rajab ini, khususnya masih di awal-awal, kita memohon wasilah pengajian kita, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bisa mendapatkan segala bentuk kebaikan, wabil khusus di bulan Rajab ini, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa dan mencegah diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, baik yang dirasa ataupun tidak dirasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman rahimakumullah, di kesempatan kali ini temanya adalah kiat-kiat memaknai cinta Allah kepada hambanya. Jadi Masya Allah teman-teman ya, ini temanya sangat berat, luar biasa, indah dibaca, tapi ketika dicoba disurahkan, akan dicoba disampaikan, ini tidak mudah teman-teman rahimakumullah. Karena memang di antara perkara yang berat dilakukan seorang hamba itu adalah husnudon. Apa husnudon? Ya, ini berprasangka baik. Dan di antara amalan yang luar biasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika ada seorang hamba yang hatinya senantiasa berprasangka baik. Baik husnudon itu kepada Allah, baik husnudon itu kepada makhluk-makhluknya Allah. Bahkan di antara amalan yang paling tinggi ya, derajat keutamaannya ya, itu tadi antaranya adalah husnudon ke Allah. Kalau ada seorang hamba yang siang dan malamnya tidak ada waktu dalam hatinya untuk berprasangka buruk kepada Allah, maka itu di antara ciri wali Allah, teman-teman. Ya, kalau dikasih hujan bahagia, dikasih tidak hujan juga bahagia. Ya, masuk hari Senin bahagia gitunya, mau masuk hari Minggu bahagia. Karena ada orang kalau masuk hari Minggu bahagia, tapi masuk hari Senin merana gitu ya. Dosen masuk bahagia, dosen libur, ya bagaimana ya? Itu kan tidak bisa sekedar hiasan lisan, tapi ini bab rasa. Ya, kadang ada sebagian hamba Allah bahagianya husnudonnya di satu sisi, tapi di sisi lain tidak merasa bahagia. Nah, maka belum sempurna keimanan kita teman-teman rahimakumullah. Sebelum diapain saja oleh Allah, kita bisa merasa husnudon. Oh, kalau ada seorang hamba sudah diberikan warid namanya ya. Warid itu anugerah, hati yang senantiasa bisa memandang baik atas segala takdir yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah anugerah yang amat luar biasa. Wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum qalu khaira. Ciri orang yang istiqomah taat takwanya kepada Allah, ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, diturunkan ketetapan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu khaira. Senantiasa berkata ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Dan itu bukan hanya sekedar lip sync ya, bukan hanya sekedar gombalan lisan saja, tapi sudah nyurup karena kolbu. Maka teman-teman rahimakumullah, kembali lagi ke awal, kalau orang sudah masuk baju miraga sukma ya, husnudonnya sudah ada dalam dirinya, sudah menjadi darah dagingnya, ciri untuk hidup susah. Kepada moderator mohon di ini yang bocor minyak. Nah, siap mohon. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi seseorang itu akan bisa memaknai cintanya kepada hambanya itu ketika seorang hamba sibuk hatinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hanya saja teman-teman rahimakumullah, ternyata perasaan husnudon itu adalah buah. Jadi kalau ada orang yang bertanya kenapa saya teh sudah berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah, tapi bawaan nanti asa suudon wae, itunya susah untuk berprasangka baik ketika diberikan qobdu oleh Allah. Tapi ketika diberikan bastu oleh Allah, mudah berprasangka baik. Nah, maksudnya apa itu senatan qobdu dan bastu? Jadi teman-teman, yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari dua. Ya, tidak akan lepas dari qabdullah, tidak akan lepas dari bastullah. Apakah qabdullah itu ditahan? Apa bastullah? Bastullah itu diberikan. Jadi contoh teman-teman, kalau ada seorang anak dia berkata kepada orang tuanya, "Ma, dapat neng mau cuanki?" Kalau kata mana teh ya duit saya ini uang 5.000 buat beli cuanki. Nah, ini sedang dibastu, diberi gitu. Tapi terkadang ada orang yang memang punten teman-teman. Tah, ya. Misalnya ada namanya teh anaknya minta kepada orang tua nama apa ingin jajan tahu bulat. Kata orang tua teh, "Duh, Neng, emas sedang tidak punya uang, wayahna ya nanti lagi." Nah, itu dalam ilmu ihsan disebut qabdu. Manusia itu tidak akan lepas. Kalau tidak sedang dikobdu oleh Allah, ya dibastu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di suatu saat, misalnya pagi-pagi makan enaknya, siang makan enak, malam makan enak. Jadi tuang teh asara raos. Nah, ini teh sedang dibastu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan nasi kuning bisa 2 piring gitunya, ngarujak cengek 10 misalnya, mie ayam saus banyak dan nikmat we gitunya sampai sohah kumaha ge perut nggak sakit gitunya. Kemudian apa namanya nggak mencet gitu. Nah, ini teh sedang dibastu oleh Allah. Tapi kan terkadang rahimahullah ada di suatu saat jangankan makan seblak yang level 5 hari ini dikasih pedasnya saja langsung air 2 hari misalnya gitu. Nah, berarti sedang dikobdu. Nah, teman-teman rahimakumullah, bagi sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang memandang kalau sedang dibastu oleh Allah, mudah hatinya untuk berprasangka baik. Allah ya Maha sayang kepada kita. Ya, butuh misalnya buat kuota ada, ya, butuh buat beli buku ada, ya, butuh buat kendaraan baru ada gitu. Butuh mau beli ini dan itu ada, ya. Kerasa kasih sayang Allah nanti. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memang Ar-Razzaq, Engkau yang maha mencukupi rezeki hamba-hambanya, Engkau yang luas kasih sayangnya. Asa dekat dengan Allah teh. Ketika apa? Ketika segalanya begitu mudah. Ketika segalanya ada. Ketika segalanya dimudahkan oleh Allah untuk mendatangi kita. Gampang husnudon teh ke Allah. Nah, tapi sekalinya dikobdo oleh Allah, yo dikasih sakit, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan dosen. Ya padahal saya tuh sudah ngerjain tugas maksimal gitunya, tapi kenapa yang lain yang tugasnya jelek kok nilainya A, hari saya yang sudah maksimal nilainya D gitu ya. Susah itunya untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, maka teman-teman rahimakumullah sekata itunya untuk bisa berhusnudon kepada Allah dalam setiap keadaan itu butuh ridhonya. Nggak bisa ongkang-ongkang kaki hanya tepuk tangan dari rebutan lubit gitu seorang sunama tiba-tiba kita langsung siang dan malam senantiasa berprasangka baik ke Allah dihidungkeun dibeureumkeun dibodaskeun dihejokeun senantiasa we gitunya naon dalam hati nanti ini adalah takdir terbaik dari Allah ya kalau ucapan lisan masih gampang. Tapi kalau hati itu yang tidak mudah. Mungkin dari lisan kita bisa berucap, ini mah yang terbaik dari Allah saya dikasih sariawan, ini mah yang terbaik dari Allah saya dikasih sakit gigi misalnya, ini yang terbaik dari Allah dikasih anu, dikasih anu. Mungkin lisan mah mudah, tapi ketika di kolbu beda deui, di kolbu mah jedud deh gitunya, sakit hati teh kecewa gitunya. Kenapa sih orang lain yang dipilih bukan saya? Kenapa sih dia yang dapat bukan saya, yang diangkat bukan saya? Nah, teman-teman rahimakumullah sekali lagi ternyata perlu kiat-kiat, perlu riyadhah, perlu amalannya, baik dhahiriyah maupun batiniyah agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan warid, anugerah
yang luar biasa pada hati seorang hamba, yang mana nanti seorang hamba itu akan ajeg hati senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena teman-teman rahimakumullah nggak bisa dipungkir ada orang saya teh ingin berprasangka baik tapi hese gitunya. Ya karena boleh jadi teman-teman rahimakumullah ibarat ada orang yang dia itu memikirkan saya mau BAB. Saya mau BAB tapi 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Itu walaupun di adan-adan di hujan-hujan BAB-nya nggak akan keluar. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu akibat, sedangkan asbabnya tidak dilakukan. Tuh, padahal teman-teman rahimakumullah kalau ada orang dia ingin bisa BAB, ya caranya kan gampang. Makan wes kata pagi-pagi nasi kuning, nasi uduk gitu kan, batagor, bakso tahu, siangna mie ayam, nasi padang. Sore na misalnya tengah mie, malamna nasi goreng. Itu insya Allah besok nanti nggak usah dan nggak burusut sendiri gitunya. Kenapa asbabnya dilakukan? Begitupun hati yang senantiasa naonaminate berprasangka baik kepada Allah. Senantiasa memahami cintanya Allah kepada hambanya, ternyata itu ada riyadhahnya. Jadi kalau ada orang dia ingin jadi hamba yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, tapi amalannya tidak dilakukan, nah, maka dia ujian-ujian nggak akan keluar. Tapi kalau orang senantiasa beriadoh, berusaha, apalagi di bawah bimbing guru, gitu, maka jangan aneh teman-teman, kayak nyai-nyayan kata orang Sunda. Yang asalnya suudonnya 100%, nanti akan turun. Suudonnya 90%, ada husnudon 100%. Nanti turun lagi suudonnya persen, husnudonnya 20%. Nanti lama-lama jadi 50-50, suudon 50% ya. Oh, husnudon 50%. Nanti lama-lama maglub. Maglub itu terkalahkan suudonnya. Jadi suudonnya 40%, husnudonnya 60%. Terus riyadhah, riyadhah. Nanti lama-lama lebih dominan itu adalah prasangka baiknya kepada Allah. Adapun suudonnya paling sejedud wes, paling semenit 2 menit berprasangka buruk, setelah itu bisa berprasangka baik. Dan nanti lama-kelamaan orang itu senantiasa prasangka baiknya bagus. Kebayang teman-teman rahimakumullah ya, subhanallah, dalam setelahnya kitab Al-Hikam ya, kan di antara keindahan bagi seorang wali Allah itu di antaranya kalau mendapatkan kesusahan. Wurudul faqati a'yadul muridina, datangnya faqat, datangnya kesulitan, datangnya kesempitan itu justru hari raya bagi orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh teman-teman kalau ada orang misalnya lagi berjalan kemudian nate titajong. Apa itu titajong ya? Menendang naon batu. Kan ada orang, ya mohon maaf ya, kalau menendang batu kakinya secara tidak sengaja, ya kan tulisannya teh aya nu keluar kata-kata yang spontan. Ada yang katanya itu adalah kata-kata kasar. Ya, mohon maaf misalnya kancing, coplok gitunya. Keluarnya kata-kata kasar. Ada qaulun basyariun, ada kata-kata yang luhlah biasa. Aduh, eleh gitunya. Nah, ada yang selanjutnya yang sudah mulai abidin, udah mulai bagus tuh. Ketika tidak gor, titajong, tiserele, ti kosewat gitunya, tijengkang dan lain sebagainya. Yang kerualnya itu apa? Ya astagfirullahaladzim innalillah. Tapi ada tuh di kalangan arifin yang kalau sudah mendapatkan musibah tidak gor misalnya tikosewad itu langsung lafadznya itu alhamdulillah. Karena apa? Karena yakin tidaklah tikosewad kecuali dikosewatkeun ku Allah, dan tidaklah Allah membuat orang itu tikosewad kecuali khaira, kecuali kebaikan. Dan itu teman-teman sekali lagi bukan hiasan lisan. Gampang lisan mah berkata alhamdulillah ini yang terbaik dari Allah, tapi kolbu tidak bisa dibohongi. Bab rasa, bab zauk namanya kalau di bab ihsan. Nah, maka teman-teman rahimakumullah butuh riyadhah. Nah, teman-teman rahimakumullah, untuk mendapatkan cintanya Allah sama dengan mendapatkan hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ada salah satu nasihat. Ini di dalam kitab Nasoihul Ibad. Nabi Ibrahim, beliau ini kan memiliki gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau pernah ditanya, Bismillahirrahmanirrahim. Takhadakallahu khalila.
Wahai Nabi Ibrahim, kenapa sih kau bisa dapatkan derajat sebagai khalil, kasihnya Allah? Kenapa engkau bisa mendapatkan cintanya Allah? Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam beliau menjawab bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Nah, maka teman-teman kalau ada orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan hati yang tetap ke Allah, yakin bahwa tidak ada keburukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memiliki hati yang senantiasa lempeng husnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya riyadhahnya itu ada 3. Bisalah sati asya'a. Apa yang pertama? Yang pertama ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Nah, ikhtartu, saya memilihnya, amrallahi, urusannya Allah, ta'ala yang maha tinggi, ala di atas, amri ghairihi, urusan yang lain. Inti nama apa teman-teman? Inti nama takwa nate istiqomah ke Allah. Nah, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab kan fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, di dalam Al-Qur'an yang sering disampaikannya oleh guru-guru kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah yang langsung akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang ia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, teman-teman rahimakumullah, di sini ada hikmah yang menarik. Wa may yattaqi. Kira-kira teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, yattaqi fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, itu kan kalau yang saya pahami disebutnya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sedang. Nah, jadi bisa diambil makna hikmah. Kasarnya mah teman-teman kalau diambil pemaknaan wa may yattaqillaha, barang siapa yang istiqomah taatna ka Allah. Gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi taatnya itu bukan hanya di keadaan-keadaan tertentu saja. Karena ada sebagian hamba Allah teman-teman, itu kalau di depan orang dia bisa bertakwa, tapi kalau di belakang orang hilang takwanya. Kalau di depan orang dia bagus ketaatannya, tapi kalau di belakang orang nanti menurun ketaatannya. Nah, ini berarti belum istiqomah takwana ka Allah. Karena apa? Karena takwana ka Allah teh kalau di depan orang saja. Ya, kalau di depan orang itu sholat surat pendeknya itu minimal paling pendek nate ida waqa'atil waqi'ah. Kalau ngimaman di belakang orang mah beres waladolin yasin, beres waladolin teh oh Ar-Rahman gitu, para ranjang di depan orang. Tapi ketika di belakang orang, Masya Allah, kembali lagi surat favorit wal asri ina atoina. Nah, ini bukan salah ya, tapi menjadi bahan renungan. Kenapa kalau di depan orang kok sholatnya dipanjang-panjang, ari di belakang orang sholatnya dipendek-pendek? Kan kalau Kangjeng Nabi mah sebaliknya, betul tidak? Kalau di depan orang sholatnya terkesan diperingkas. Ya, apalagi kalau ada makmum yang udzur. Ada orang tua, ada anak kecil, apalagi kalau ada yang nangis, kalau sedang safar cenderung diperingkas. Tapi kalau beliau sholatnya sendirian, itu sampai kaki beliau bengkak-bengkak teman-teman rahimakumullah. Lah kaki kita kalau di sledolnya baru bengkak. Kangjeng Nabi mah bengkak nanti kalau apa dipakai tahajud. Itu membuktikan apa teman-teman, saking lamanya beliau berdiri. Bahkan sebagian kaul mengatakan kalau di musim dingin saking lamanya beliau berdiri sampai dari pori-pori kulit beliau itu katanya keluar darah. Wah, itu kebayang teman-teman 1 rakaat bisa 5 juz lebih. Ya, itu kalau 5 juz dibaca kita normal kan 1 juz itu misalnya ambillah gitunya rada lambat 1 jam kali 5 jam sarokaat eta teh. Masya Allah tabarakallah teman-teman. Jadi sebetulnya mah yang paling bagus ya di depan orang baik, di belakang orang harusnya lebih baik. Ya, tapi ini jangan sampai diambil kesimpulan yang salah. Karena setan juga ngadodoho, kadang suka membelikan kaulan goruro. Ah,
saya mah di belakang orang jelek, ya sudahlah di depan orang juga jelek sekalian. Nah ini salah juga mengambil kesimpulan. Kalau ada orang yang memiliki pemahaman gini, saya mah di belakang orang masih jelek, udahlah di depan orang juga mau jelek saja, biar nggak munafik. Hati-hati itu, kayak benar tapi salah kaidah. Apa yang dimaksud dengan salah kaidah? Seperti ada orang, teman-teman rahimakumullah, ada jerawat di hidung. Lalu mengobatinya itu dengan apa? Cara mengobatinya itu dengan memotong hidungnya. Pertanyaannya, jerawatnya hilang tidak? Hilang jerawatnya, tapi hidungnya juga nggak ada. Atau ada yang lebih ekstrim, ada orang punya jerawat di pipi, cara mengobatinya dengan cara dipotong kepalanya. Jerawatnya hilang, nyawanya pun hilang. Nah, orang yang memiliki pemahaman, ya sudahlah saya mah di belakang orang masih jelek, udah di depan orang juga mau jelek, mau seadanya. Nah, itu seperti ada orang yang punya jerawat di pipi, kemudian dihilangkan kepalanya. Karena teman-teman ternyata yang jadi masalahnya itu bukan di ibadahnya, tapi di apa? Di riya kolbunya. Di perasaan hati ingin dipandangnya, di ujubnya, itu yang dihilangkannya, bukan dihilangkan ibadahnya. Itu cilaka teman-teman ya, karena penyakitnya itu kan di riyanya. Itu kalau ada orang berbeda antara di depan orang dan di belakang orang, itu kan penyakitnya di riya, bukan dihilangkan ibadahnya tapi dihilangkan riyanya. Justru dulu kalau ada orang yang ketika sholat di depan orang merasa riya, itu bukan dihilangkan sholatnya tapi ditambah. Ya, misalnya orang ada sedekah, sedekahnya itu 5.000, pas dilihat orang dipuji, ih kamu mah ahli sodakoh ya. Dalam hati teh ada perasaan nikmat, irung bekah gitunya. Nah itu bukan, udah besok mah nggak akan sodakoh lagi, bukan gitu. Tapi di belakang orang sodakoh deh 10.000, itu yang bagus teman-teman rahimakumullah. Nah balik lagi, jadi ya taki itu istiqomah taatnya. Bukan hanya di depan orang, tapi di belakang orang juga bisa taat. Karena ada sebagian hamba Allah, kalau di depan orang terlihat orang takwa. Oh, buka HP yang dibuka Agim. Oh, di depan orang buka HP yang dilihat Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau sudah masuk kamar dalam kesendirian, yang dibuka yang aneh-aneh. Nah, berarti kumaha teman-teman rahimakumullah. Taatnya itu di depan orang, di belakang orang belum bisa taat. Tahu. Maka kalau ada hamba Allah, kenapa hati susah husnudon kalau susah berprasangka baik kepada Allah, asa jauh daripada cinta Allah? Satu, evaluasi taatnya istiqomah atau belum. Boleh jadi bisa taatnya teh kalau sekali lagi ya di depan orang, di belakang orang belum bisa taat. Kalau ramai bisa taat, di belakang orang nggak bisa taat. Kalau sedang sehat taat, sedang sakit hilang taatnya. Atau sebaliknya, sedang sakit mah taat, tapi kalau sedang sehat hilang taatnya. Kalau uang kiriman dari orang tua sudah habis, sholat duha bisa 2 rakaat. Tapi kalau transferan dari orang tua sudah ada, sholat duhanya hilang lagi gitu. Ya, kalau mau ujian sholat tahajud bisa 11 rakaat. Kalau nggak lagi ujian, sholat subuh 6:30. Nah, maka teman-teman rahimakumullah ini menjadi bahan evaluasian. Ya Allah, kayaknya saya teh hati suka prasangka buruk, susah husnudon. Ini mungkin ketaatan kita yang harus sering dievaluasi. Ini yang pertama. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Pokoknya nama Allah nomor hiji. Segala perkara teh diukur nate ku aturan Allah. Allah ridho lakukan, Allah dari ridho dilakukan. Tentu ini harus disertai dengan ilmunya. Nah, waktunya sebentar lagi teman-teman ya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua itu adalah wama ihtamamtu bima takaffalallahu. Jadi beliau itu tidak pernah merasa keeng, apa keeng ya dalam bahasa Indonesia, tidak pernah merasa takut terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, pati, baga, cilaka, bab rezeki, bagaimana hari esok, itu tidak pernah dikhawatirkan. Kenapa? Karena yakin segala sesuatu sudah dibagi ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada hamah. Hamah itu terlalu jauh mikiran. Allah nanti kalau saya sudah beres kuliah kerja di mana ya? Kalau sudah kerja nanti suami istri atau istri saya bagaimana ya? Oh saya nanti tinggal di rumah atau di kontrakan atau di mana ya? Nanti gimana? Wah ngawang-wang sampai apa akhirnya? Tiba-tiba parno sendiri ya, takut sendiri gitunya. Nah, ini disebutnya hamah. Hamah itu kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang malah membuat hilang semangat. Tidak sedikit contoh teman-teman, kalau takut mati bagus atau jelek?
Jawabannya tergantung. Kalau dengan takut mati menambah semangat ibadah, semakin menambah semangat kita berbakti pada orang tua, semakin semangat kita ngafalin ilmu, maka takut matinya itu adalah anugerah dari Allah. Tapi kalau dengan takut matinya teh malah jadi ngerem di kamar, nggak mau kemana-mana, malah nangis terus, malah sedih terus, mung terus, hati-hati. Itu boleh jadi bukan anugerah dari Allah, tapi hammah. Hammah itu adalah penyakit yang diasbabkan oleh bisikan setan. Itu teman-teman ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah ragu. Mau sodakoh bet gitu kan, melakukan kebaikan bet, buat besok gimana, yakin sudah dijamin oleh Allah. Tuh teman-teman ya, engap ya sebetul namanya. Kemudian nomor 3 adalah wama ya ta'asya itu wama tagodda itu ila ma'adhaifi. Nah, Nabi Ibrahim itu yang ketiga adalah beliau pernah makan pagi ataupun makan malam kecuali mengajak orang lain. Nah, jadi tukang nraktir teh eta teh amalan yang afdol teman-teman rahimakumullah ya, idkhalus surur. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, teman-teman gini. Dulu saya dinasihati kita itu ya di depan teman kita boleh jadi seperti 3. Apa seperti 3? 1 boleh jadi seperti makanan, yang kedua boleh jadi seperti obat, yang ketiga boleh jadi seperti racun. Hati-hati teman-teman. Manusia itu kepada sesamanya mirip 3. Apa yang pertama? Makanan. Apa yang kedua? Obat. Apa yang ketiga? Racun. Apa itu makanan? Makanan itu diperlukan setiap hari, diperlukan setiap saat. Benar tidak teman-teman? Kita satu hari tidak lepas itu diantaranya dari makanan dan dari minuman. Nah begitu juga kita, begitu juga teman-teman kita. Kita kepada orang yang ada di sekitar kita, apakah kita dianggap makanan atau tidak? Dalam artian gini, kalau tidak ada kita teh, teman-teman teh merasa kehilangan. Karena apa? Karena tidak ada yang memberikan nasihatnya, tidak ada yang mencairkan suasana. Oh, aduh, kamarnya sih dia. Kenapa gitu? Dia mah kalau datang teh pasti suasana teh jadi hangat. Saya kalau ketemu dia teh asa dihargaan, saya ketemu dia teh tidak pernah celetak-celetuk. Saya kalau curhat ke dia teh dia senantiasa ada untuk saya, misalnya gitu. Berarti kita seperti makanan yang dibutuhkan kehadirannya, yang dinantikan kasumpinganana kedatangannya. Itu seperti makanan, teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke kelas, kita masuk ke kumpulan kawan-kawan kita, mereka merasa bahagia menyambut kedatangan kita. Dan bukan hanya di dohir, tapi di kolbunya juga benar. Karena ada orang yang kalau di depan tersenyum, tapi di belakang merepan, itu beda lagi. Nah, itu seperti makanan. Ada yang kedua seperti obat. Apa itu obat? Hanya dibutuhkan waktu-waktu saja. Kan kita tidak makan obat setiap harinya, tapi kalau lagi sakit baru minum obat misalnya seperti itu. Nah, ada juga orang yang dibutuhkannya itu hanya ketika waktu-waktu tertentu saja. Ya, kalau misalnya mohon maaf ya, butuh sesuatu baru ingat dia. Kalau nggak butuh, nggak ingat dia. Itu berarti seperti obat. Dan ada yang ketiga seperti racun. Apa itu racun? Orang yang tidak di kehadirannya. Pokoknya kalau datang dia, wah kelas itu pasti ricuh. Kalau ada dia guru pasti sakit hati. Kalau ada dia banyak orang yang tersinggung seperti itunya. Kalau ada dia pasti makanan itu banyak yang hilang misalnya seperti itunya. Ya, maka ini seperti racun. Nah, teman-teman rahimakumullah, ternyata di antara riyadhah agar menjadi kekasih Allah, mendapatkan cinta Allah itu bukan hanya kita ibadah secara vertikal kepada Allah. Tetapi ketika ada seorang hamba yang senantiasa berusaha membahagiakan temannya, gitu kan, membahagiakan orang yang ada di sekitarnya, maka itu juga di antara riyadhah kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama yang wajib kita bahagiakan itu adalah orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Karena tidak ada ceritanya orang itu menjadi kekasih Allah, tidak ada ceritanya orang menjadi wali Allah, tidak ada ceritanya orang yang mendapatkan cinta Allah, sedangkan dia menyakiti orang tuanya, sedangkan dia menyakiti guru-gurunya, sedangkan dia menyakiti orang yang soleh, sedangkan dia menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, maka teman-teman rahimakumullah, sebaik-baiknya seorang hamba bagusnya melakukan yang 3 ini. Sing kuat taatnya kepada Allah, sing yakin tawakalnya ke Allah, bahagiakanlah orang lain. Tapi kalau seandainya kita belum bisa
ketiga-tiga ini minimal peperiheun, ambil salah satu yang kemungkinan bisa kita lakukan. Ya, kalau di suatu hari kita tahajudnya melemah, kita duhanya melemah, sholat subuh mau terbit matahari, sholat duhur 2:30, sholat asar 5:30, sholatnya di akhir-akhir dan sholatnya paket hemat, tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Aduh ya Allah, saya ini ibadah melempem, gimana caranya ya? Keluar, bawa uang 10.000, mang naon, ente resep makroninya, hayu, ku saya ditraktir, beli makroni 5.000-an 2 traktir. Itu juga jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita punya gorengan 2, bagi 2 tuh. Belawaku kita sebagian lagi ke teman kita, kasih 1 lagi. Tapi diniatkan dalam hati, ya Allah, niat saya sedekah gehu 1 gitunya untuk mendapatkan cintamu ya Allah, gitu. Ya, ada teman kita gitunya yang butuh bantuan, kita bantu. Apalagi misalnya nih kita ya yang masih mahasiswa ya, jangan acuh ke dosen, jangan acuh. Kalau beliau masuk kelas, sambut beliau dengan menghargainya, kita diantaranya dengan mata kita menghargai beliau ya, karena tidak sedikit ada dosen masuk, mahasiswa sibuk dengan HP-nya ya, mahasiswa sibuk dengan laptopnya. Nah, itu kurang menghargai. Hati-hati teman-teman ya, kita belajar mencari ilmu gitu kan, wasilah daripada dosen kita, sedangkan dosen kita tidak kita hargai, bisa hilang barokah. Mungkin hafal ilmu, tapi keluar daripada kuliah itu ilmu tidak akan manfaat bagi kita. Jangankan dibawa ke surga, untuk nyari dunia saja nggak akan bisa. Kenapa? Karena wasilah ilmu tidak kita hargai. Itu teman-teman ya, tekad kalau kita belajar, dosen masuk nih, idkhulu surur, matiin laptop, simpan HP gitunya, tanggapi guru gitu. Apalagi kalau guru masuk bawa infocus, bawa laptop, bawa buku, gendong anak gitunya, Pak saya bantu ya. Itu beda teman-teman ya. Ketika guru keluar, kita langsung salam ke beliau, kita sambut, Ustadz ada yang bisa saya bantu, saya bawakan, antar beliau ke kantornya. Sok coba rasakan teman, akan beda nanti. Ada pergeseran kualitas dalam kehidupan kita. Mungkin hati yang senantiasa gampang tersinggung, nanti lama-lama kok saya dihina orang, didiemin orang, dikekihin orang gitunya. Bahkan dihina orang, kok hati saya sekarang lebih susah untuk sakit hati ya. Gitunya. Dulu mah saya senyum ke orang, orangnya baut ke saya gitu kan, nggak balas senyum, saya bawaannya kok kesel gitunya. Tapi sekarang kok hati saya cenderung lebih ajeg, lebih tenang, lebih mudah husnudzon. Nanti lama-lama ibadah dimudahkan ku Allah dengan warna-warni ibadah nanti yang berbeda gitunya. Kemudian rezeki dimudahkan, ilmu dimudahkan. Nanti lama-lama diakbarkan dunia akhirat. Wasilah apa? Sedikit-sedikit kita berusahanya menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, satu, sing istiqomah taat, bukan hanya di salah satu keadaan saja ya, di DT atau di pesantren atau ini bisa taat, tapi ketika pulang ke rumah lir ibarat kuda lepas di gedogan, hilang taatnya. Itu berarti harus dievaluasi, tinggal ditobatan saja teman-teman. Tidak, kata guru ya, sama lain ker di pikiran tapi ker di tobatan gitu. Tinggal tobat saja kepada Allah, nanti dibimbing lagi. Yang kedua, jangan banyak mikirin yang gak perlu. Perbanyaklah bersyukur ya, bukan memikirkan sesuatu yang belum ada. Karena nanti kalau orang sudah di derajat kekasih Allah, saking sibuknya dia mensyukuri apa yang sudah ada sampai tidak ada waktu untuk memikirkan yang belum ada. Oh subhanallah. Jadi benar teman-teman, kekasih Allah mah susah untuk susah hidup nanti. Demikiran wae, ini yang juga belum bisa saya syukuri, mikiran yang enggak ada. Wah, itu sudah derajat naon wali Allah. Dan yang ketiga, idkhalus surur, senantiasa berbuat baik ke orang lain. Bisa berbuat dengan tenaga, berbuat dengan tenaga. Bisa dengan makanan, bisa dengan uang. Apa yang bisa kita berikan, berusaha kita bahagiakan orang lain. Dan di antara grade utamanya adalah orang tuanya, guru, orang-orang yang soleh, kemudian orang yang berjasa dalam hidup kita. Lebih umum lagi orang lain, sampai hewan yang ada di sekitar kita juga mendapatkan kebaikan. Sirem, cucungu gitu ya, ucing mendapatkan kebaikan. Bahkan ada orang yang bersedekahnya kepada semut setiap pagi, itu diakbarkan rezekinya ku Allah. Wah subhanallah. Nah, teman-teman rahimakumullah, ala kulli hal, segala sesuatu itu akan menjadi hikmah ya. Kalau sesuatu itu berada dalam ridho barokah
Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, semoga menjadi wasilah kita semua yang hadir mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang dibahagiakan oleh Allah. Yang mana bahagianya bukan hanya di dunia, tapi bahagianya juga di surga, di mana kita bisa berkumpul bersama orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, teman-teman kita, keturunan kita kelak di surga Allah bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan dikasihkan request tangannya atau di chat. Dipersilakan. Boleh di kolom chat atau memberikan reaksi angkat tangan dan kami nanti akan membantu. Sepertinya tidak ada ya. Iya, Zat. Kalau tidak ada, Langsung closing kita statement saja. iya close statement dan dan doa bersama Zat. Baik. Ada Zat Muhammad Iqbal. Jadi silakan Muhammad Iqbal untuk memberikan pertanyaannya. Izin Ustadz, device bareng. Ustadz, Oh, iya. saya Gita nih bertanya. Kan kalau orang yang dekat dengan Allah itu kan ujiannya banyak ya Ustadz. Apakah salah kalau misalkan punya pemikiran nggak mau terlalu dekat sama Allah biar nggak terlalu berat gitu masalahnya? Baiknya gimana ya Ustadz? Siap. Mohon. Siap. Jawabannya simpel. Kenapa masalah disebut berat coba? Ternyata yang menentukan bukan masalahnya, tapi yang menentukan kitanya. Contoh, teman-teman ya. Kalau ada anak TK, dikasih soal, ujian. Jang, sini. Ya, Ustaz. Jumlahkan ya, anak TK yuk. 1 juta kali 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 0. Itu gimana peran anak TK? Itu langsung tertekan, langsung stres, berteriak, histeris. Pertanyaan apa ini, susah saya jawab. Udahlah, saya menikmati saja. Ini pertanyaan nggak akan bisa saya jawab. Kenapa? Karena anak TK. Tapi kalau soal itu diberikan ke anak SMA atau bahkan anak kuliah. So, 1 juta kali 1 juta kali 1 juta kali 1 juta kali 1 juta terus juta terakhir kali 0. Kira-kira bisa jawab nggak? Dengan ringan sambil tersenyum berkata, 0. Kenapa teman-teman? Soalnya sama, tapi kenapa reaksinya berbeda? Karena yang menentukan berat atau tidaknya masalah itu bukan pada masalahnya, tapi kepada orangnya. Nah, termasuk orang. Ketika ada orang yang berkata, udahlah saya mah daripada jadi kekasih Allah banyak ujian, mending saya mah mending nggak banyak nggak jadi kekasih Allah aja. Kenapa? Biar nggak banyak ujian. Nah itu teh sudah suudon ke Allah. Sudah suudon ke Allah. Apa suudon ke Allah? Sudah memiliki keyakinan kalau jadi kekasih Allah pasti bakal hidup susah, pasti bakal hidup menderita. Kenapa tuh lihat orang itu juga? Dia orangnya baik tapi ujiannya berat, keluarganya, ujian kesehatan, ujian finansial dan lain sebagainya. Nah, padahal teman-teman itu berat menurut kita. Beliau mah orang yang menjalaninya, wallahu a'lam. Teman-teman pernah dengar apa yang disampaikan oleh orang yang mati syahid ketika dibangkitkan di akhirat? Ketika orang yang mati syahid dibangkitkan di alam mahsyar, yang dibom, yang ditusuk, mohon maaf ya, yang dipenggal,
yang dirobek perutnya, yang dibom atom, yang dibom di dalam mobil. Itu beliau yang wafat syahid. Ditanya ketika dibangkitkan nanti di alam mahsyar, apa harapanmu, apa keinginanmu? Kita kan tahu ya, jawab pada beliau, saya ingin dihidupkan lagi di dunia, saya ingin berperang lagi, dan saya ingin terbunuh lagi. Berarti apa? Bagi orang yang mati syahid, terbunuh teh kenikmatan. Acip kabayang teguh kita. Jangankan ditusuknya, jangankan dipenggal, jangankan dibakar, jangankan dibom, kita mah kena peperengelan. Kita mah kasura juga sudah nyeri gitu. Tapi kan beda pandangan, teman-teman. Jangan disamakan sakitnya kita dengan sakitnya orang yang wafat di medan laga. Itu kan sakit menurut siapa? Menurut mata kita. Tapi bagi orang yang menjalaninya kita nggak tahu. Makanya teman-teman jangan tertipu oleh casing. Banyak orang yang terlihat bahagia padahal di belakangnya menderita. Menurut kita kalau banyak wajah ganteng, wajah harusnya kan bahagia, tapi ternyata di belakang banyak bergerai air mata. Status tidak di-like, langsung stres. Komen di grup gak ada yang balas, stres. Kan gitunya. Tapi orang yang dihina, dicaci, dimaki, diacati masih bisa tersenyum, bahagia, stres. Karena yang jadi masalahnya itu bukan di ujiannya. Yang jadi masalah itu bukan problemnya. Masalahnya itu Allah nolong atau tidak. Sebesar apapun masalah, kalau Allah yang menolong itu jadi kecil. Tapi sekecil apapun masalah, kalau tidak pasti akan besar. Dan ingat teman-teman, kita tidak selamanya hidup sendirian. Suatu saat akan berkeluarga. Di belakang akan ada suami, di belakang ada istri, di belakang ada anak-anak. Di belakang boleh jadi akan ada banyak orang yang diamanahi kepada kita. Teman-teman nggak tahu, mungkin ada yang jadi bos, benar tidak? Bahkan ada yang jadi menteri, mungkin bahkan yang jadi presiden. Kebayang para akhwat lah dipimpin oleh seorang laki-laki yang penglunak, yang tidak terbina dengan masalah-masalah. Kebayang tidak? Ada istri curhat kepada istrinya, air habis, astagfirullahaladzim, air habis, gimana tuh nasib kita? Ayo, stres langsung. Kumaha coba? Kenapa stres dan tidak terbina mentalnya? Tidak ada seorang nahkoda yang lahir gitu kan, kecuali sudah terbina dengan badai, terbina dengan ombak yang tinggi. Tapi kenapa sukses teman-teman? Dan ditolong oleh Allah. Selama kita melihat ujian itu adalah sumber masalah, selama kita melihat bahwa ujian itu akan kita menderita, di sanalah kita bisa berkembang teman-teman. Tapi kalau kita melihat ujian itu peningkat derajat, ujian itu pembuka hikmahnya, dan ujian itu nggak ada apa, kalau kitanya ditolong oleh Allah, maka nanti insya Allah akan naik derajat kita. Tapi kalau selama kita memikirkan, wah udah deh, nggak apa-apa, nggak jadi kekasih Allah juga, yang penting nggak banyak masalah, yang penting nggak banyak ujian, justru itu ujian sesungguhnya. Apa yang sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, ni'matul aishi fi ta'bi. Tidak ada orang yang hidup kecuali pas dalam keadaan capek. Yang kerja capek, yang kerja juga capek. Benar tidak teman-teman? Yang belajar capek, yang nggak belajar juga capek. Di alam dunia mah capek. Kalau mau tidak capek, gampang ke surga, teman-teman rahimakumullah. Di alam dunia mah hidup teh lepas dari satu masalah, masuk ke masalah yang lainnya. Contoh saya nanya terakhir ya, closing statement. Orang yang belum menikah masalah tidak? Masalah, nggak jomblo. Terus nikah, suami punya istri, hilang masalahnya atau nambah masalah? Nah, masalah, bener tuh. Masalah. Belum punya anak, masalah tidak? Masalah. Nambah anak, masalah. Belum punya rumah, masalah. Sudah punya rumah, masalah. Belum punya motor, masalah. Punya motor, masalah. Contohnya simpel, we. Aduh, nggak punya motor, kadieu harus nebeng ke teman, masalah. Punya motor, hilang tuh masalahnya. Nambah, harus ngabensinannya, mogok, kudu dibiayaan. Nambah, we. Nah, gitu hidup mah tuh. Ya, tidak akan lepas daripada masalah, teman-teman rahimakumullah. Jadi sekali lagi kembali kepada kesimpulan bahwa jangan fokus ke masalahnya. Tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil. Yang jadi masalahnya kita ditolong oleh Allah atau tidak.
Dan teman-teman rahimakumullah, sing yakin. Kadang ada sesuatu yang kita anggap sulit karena mata kita tertutup daripada hikmah. Kalau hati kita sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang perkara yang dianggap sulit itu ternyata mudah. Sesuatu yang dianggap menyakitkan itu ternyata membahagiakan. Simpel saja. Kenapa ada orang yang mau makan obat padahal pahit dan kenapa ada orang yang mau disuntik padahal sakit? Kenapa teman-teman? Karena sudah dibuka hikmahnya oleh Allah. Tapi selama mata kita tertutup oleh suudon, mata tertutup oleh dosa, mata tertutup oleh sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka selama itu kita akan susah untuk prasangka baik kepada Allah. Perbanyak istighfar, riadoh taatnya, riadoh tawakalnya, riadoh bahagiakan orang tua, bahagiakan guru, bahagiakan orang lain, maka insya Allah Allah akan mengislah, memperbaiki kolbu kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah waktu telah berakhir. Sebelum kita doa bersama, alhamdulillah kami ada sedikit souvenir atau enggak sertifikat Masya untuk Allah. Ustaz. Siap. Mohon ditampilkan. Mohon maaf, tidak terlalu Ini menarik mas, atau ini mas Sipi ya. salah. Sertifikat Kang Dede di atas. Sebelahnya. Ya, mohon maaf. Ya, Oh, Masya Allah. mohon maaf, hanya sekedar ini saja, Ustaz. Belum bisa Siap. memberikan yang banyak kepada Ustaz. Alhamdulillah. Hatur nuhun karena ada kasihan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kita foto dulu ya. Siap. Di media sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ustaz, jangan kapok, jangan, insya Allah kami akan mengundang kembali Ustaz di pertemuan yang akan mendatang. Insya Allah. Insya Allah, jika berkenan, berikan materi lagi kepada kami. Masya Allah. Siap. Mungkin ya, selanjutnya adalah doa. Mohon izin Ustaz untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, teman-teman rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita tutup dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Kita niatkan dalam hati kita, niat kita Al-Fatihah sebagai bentuk munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan pertama dalam hati, semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, khusus untuk ibu bapak kita, seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan ilmu kepada kita, dan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita, semoga dibalas dengan limpahan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, kita niatkan untuk teman-teman yang hadir semua. Semoga teman-teman semua dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat dohir, diluaskan rezeki, diberkahkan rezekinya. Suatu saat kalau sudah bertemu dengan jodoh, berikan jodoh dan solehah, diberikan keluarga sakinah mawadah warohmah, keturunan yang bisa menjadi syafaat penolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Untuk kita yang sedang memiliki masalah, semoga masalah diangkat dan diganti dengan hikmah. Yang sedang sakit, semoga segera diberikan sehat walafiat. Yang sedang memiliki hajat dan doa, semoga diberikan ijabah. Dan semoga kita dihidupkan istiqomah dalam ibadah, wafat husnul khotimah, dan berkumpul lagi di jannah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah ya Allah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'alukal ijabah bijahi Nabil Mustafa wa bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih ya atas segala Sama-sama Ustaz. kebaikannya, atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman kita dokumentasi sebentar, kita foto bersama, boleh dinyalakan gambarnya terlebih dahulu. Ya. Yang lainnya silakan dibuka kameranya, insya Allah kita akan dokumentasi. Oke. Tim media sudah siap? Ya, siap. 1, 2, 3. Ini. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga Allah mencatat kebaikan kita pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana